mahasiswa itu dari Jawa Tengah semua, tapi ini luar Jawa ini. Luar Nah, biasa ini ini. nanti sesi kenalan dulu ya Pak Iya Gunawi ya. betul. Ya. Pak Gunawi penasaran ini Bapak Ibu jenengan dari mana saja. Dia pengen Betul. kenalan dulu ya. Jadi diawali dulu dengan perkenalan, kemudian selanjutnya presentasi sesuai dengan yang sudah di-list Bu Irma tadi nggih. Kemudian nanti minta Pak Gunawi untuk bisa memberikan masukan-masukan agar yang sudah Anda kerjakan itu lebih baik lagi. Kita nggih Pak Sama-sama. Gunawi ya, Bapak Sama Ibu Bu, kita semuanya. belajar bersama. Semangat Nggih, semuanya. sarung-sarung. Nggih, amin amin semangat semuanya. Oke, sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawalinya dengan bacaan basmalah harapannya pertemuan hari ini dapat menambah keberkahan, dapat menambah pemahaman Bapak Ibu semua terkait tugas yang sudah panjenengan semua lakukan. Nah, selanjutnya ya, amin ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya sesi perkenalan ya bisa diawali Bu Irma sebagai ketua kelasnya, kemudian dilanjut dengan Bapak Ibu yang lain. Monggo, kami persilakan Bapak Ibu. Suaranya Bu Irma masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini dan teman-teman dari PPG Batch 2 untuk DKMI 2E. Perkenalkan, saya Irma Dian Wahyuningrum. Saya berasal dari Jawa Tengah Karanganyar. Pendidikan saya awalnya adalah sarjana sastra, Bapak Ibu. Kemudian saya melanjutkan di sarjana pendidikan begitu. Dan alhamdulillah hari ini bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua. Saya dari Karanganyar, Jawa Tengah, dan status kepegawaian saya guru tetap yayasan di salah satu sekolah di Karanganyar swasta, yaitu DMI Muhammadiyah Karanganyar. Seperti itu. Dan saat ini saya mengampu di kelas 6. Seperti itu, Bapak Ibu. Begitu, silakan dilanjutkan yang lain. Maaf, Pak Gunawi, apa namanya mikrofonnya? Terima kasih Bu Irma Ya, atas informasinya. Karanganyar, Jawa Tengah, dekat saya Semarang. Saya aslinya Kudus, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan dilanjut dengan yang lain. Monggo, yang lain. Bisa dari Ibu Rubiatini. Ini Ibu. Siapa yang duluan? Ya, Ibu Rubiatini, ini ada kendala di speakernya Bapak Ibu, jadi mohon maaf bisa diganti dengan Ibu Viviani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak sama Bu dosen memperkenalkan diri. Nama saya Viviani Siri, biasa dipanggil Vivian. Satker saya sekarang di Minkerom, Papua. Asal Flores, NTT, Pak. Ngajar di mana, Bu? Saya ngajar di Minkerom, Pak, di Papua. Tadi saya lihat sama dengan Bu siapa tadi, Bu Hamriani ya? Sama Bu Rubi, Pak. Bu Rubi ya? Sama Bu Rubiatini. Oke. Dilanjutkan dengan Ibu Hamriani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bu dosen, Pak Guru Pamong atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hamriani. Saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.
sebenarnya asal daerah sih dari Sulawesi Selatan Pak, cuma berhijrah cari kerja di Maluku Kepulauan Aru. Itu Saya jaraknya berapa kilo, Bu? ya Berapa kilo tuh jaraknya dari? kalau dari Sulawesi Selatan ke Kepulauan Aru itu kalau naik kapal pelni Pak 3 hari 3 malam. Masya Allah. Kalau naik pesawat biayanya 4 juta, hampir 5 juta kalau dari Maluku ke sana Pak. Jadi kita naiknya naik kapal pelni saja. Pindah rumah itu atau pindah tugas itu? Memang penempatan pertamanya di sini, cari kerjanya di Maluku. Oh iya. Sukses ya, Bu. Iya. Berjuang. Nah, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Rudiatini, bisa terdengar suara kami, Bu? Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu dosen, kami perkenalkan saya adalah Rubiatini dari Minkerom. Dan saya sebetulnya aslinya dari Jawa. Ya, sama seperti Bu Amriani tadi, saya merantau ke Papua untuk menambah atau mencari penghasilan di sini. Begitu, Bapak. Oh gitu. Udah lama, Bu, di sana? Alhamdulillah sudah 12 tahun, Bapak. Alhamdulillah. Sudah hafal bahasa sana ya, Bu? Belum. Ya. Uje. Di situ? Iya Pak, asli Lombok. Asli Lombok ya. Ya. Semangat ya, Pak. Iya, sama-sama Pak. Kita belajar Terima kasih. Terima kasih Pak Halawi. Selanjutnya Bapak Abdul Aziz Thalib. Silakan dibuka Bapak videonya. Bapak Aziz, apakah bisa mendengar suara saya?
Bapak Aziz. Bapak Aziz? Oh iya. Mungkin Bapak Aziz masih terkendala sinyal Bapak. Tunggu sebentar. Monggo yang lain ya. Bisa lebih yang lain dulu, Bapak Basuki Wali. Silakan Bapak Basuki Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu dosen sama Bapak Guru Pamong dan teman-teman seangkatan. Perkenalkan, nama saya Basuki Wali, asal dari Maluku, tepatnya di Pulau Seram. Tempat tugas di Min 4 Maluku Tengah. Sekian dari saya. Asli itu ya, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen serta Bapak Guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Khalid, asal dari Banda Neira, Maluku Tengah. Sekarang mengajar di Min 6 Maluku Tengah, mengampu di kelas 5 Pak. Terima kasih. Insyaallah selamat Pak. Siswa sudah mengundurkan diri dan alhamdulillah kita sampai sekarang kuat dan semangat 11 siswa seperti itu. Dan mohon maaf Bapak Gunawi apabila tiba-tiba nanti teman kami tiba-tiba keluar, itu bukan karena apa-apa, biasanya karena terkendala sinyal, Bapak. Ya, karena di sana terkadang itu pemadaman listrik secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Gunawi bisa langsung diambil alih panjenengan. Bapak Ibu, Silakan Pak. Sebelum kita mulai bersama-sama untuk belajar di dalam sesi pertama pertemuan saya dengan panjenengan semuanya, khususnya Ibu Juanita. Selamat bertemu ya Bu. Kalau ya PPG yang kemarin saya ketemu dengan Bu Zuleha. Ini ketemu dengan Bu.
Alhamdulillah, tambah Kita saudara ya Pak ya. sama saudara kita kolaborasi ya Bu, bareng-bareng ya. Penting nanti Oke. ke depan teman-teman ini bisa lulus semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan saya Gunawi, ini saya mengajar di MIN Kota Semarang. Jadi Kota Semarang itu ibu kota Jawa Tengah, tetapi MIN-nya satu Bu, hanya satu, MIN Kota Semarang. Jadi letaknya di Kelurahan Sumurjo Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, perbatasan dengan Kabupaten Semarang. Itu saya di MIN ini sudah kurang lebih dari tahun 2014. Jadi alhamdulillah sampai sekarang. Ini dapat pengalaman mengajar di MIN, juga pengalaman belajar bersama dengan teman-teman ya di MI ini. Tapi dulu sebelum saya di MI ini banyak tugas ditempatkan di SD negeri Bu. Jadi penempatan SK saya di SD negeri, kemudian ditarik di MIN ini. Oleh sebab itu kita nanti bisa belajar bersama-sama. Monggo bisa kita langsung awali untuk sesi pertama. Siapa yang ingin presentasi tadi untuk tugas pertama Irma gitu. Monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan share screen ya Bapak. Monggo. Sudah tampak Bapak Ibu semua? Halo? Sudah Ibu, sampun Bu Sudah. Irma. Ya jelas Bu. Ya sudah jelas gitu. Ini tulisannya jelas tidak ya Bapak Ibu? Jelas Bu. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai analisis kurikulum operasional madrasah sekolah yang saat ini setelah saya kerjakan dan kemarin alhamdulillah sudah dinilai oleh Ibu dosen Juanita. Ada beberapa komponen di kurikulum operasional madrasah sekolah, yaitu yang pertama karakteristik, kemudian keselarasan, kemudian analisis kondisi lingkungan. Nah, di karakteristik itu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini saya bacakan secara umum saja ya Bapak. Untuk kekuatan terutama di sekolah kami, yaitu di MI Muhammadiyah Karanganyar. Alhamdulillah untuk di MI Muhammadiyah Karanganyar yang pernah saya tempati ini, tenaga guru dan kependidikan memiliki kualifikasi S1 dan sarjana S1 2. Dan letak madrasah kami yang berada di kompleks bangunan sekolah. Jadi ada depan kami itu adalah SMA Muhammadiyah 1, kemudian samping kanan kami adalah SMA Negeri 1, kemudian belakang kami ada SD Islam Internasional Al-Abidin Surakarta yang cabangnya ada di Karanganyar. Nah, kemudian kami juga memiliki perpustakaan yang telah terakreditasi, alhamdulillah sudah terakreditasi oleh Perpustakaan Nasional. Kemudian akses internet untuk kegiatan pembelajaran kami alhamdulillah mendukung sekali, dan kebetulan di madrasah kami itu memiliki 3 program Bapak, yaitu program kelas bilingual, program kelas reguler, dan program TAFID untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Selanjutnya kami juga bekerja sama dengan instansi terkait untuk pengembangan ekstrakurikuler. Ada sekitar 24 ekstrakurikuler yang kami adakan setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu kami masih masuk Bapak untuk menjaring dan menggali potensi dari siswa kami yang sebanyak 1.300-an insya Allah. Nah, kami juga melakukan pembiasaan dengan siswa, di mana setiap pagi itu dari jam 7 anak-anak wajib untuk salat duha. Itu wajib di
laksanakan di kelasnya masing-masing. Jadi dari rumah mereka sudah membawa atau sudah berwudu dari rumah, menjaga wudu seperti itu. Dalam metode menghafal Al-Quran di sekolah kami juga sudah menggunakan metode UMI dengan guru-guru yang tersertifikasi metode UMI. Dan melalui kegiatan ekstrakurikuler, kemudian melalui kegiatan pembinaan-pembinaan tersebut, maka di setiap kegiatan lomba tiap tahun, alhamdulillah kita bisa selalu membawa nama untuk sekolah seperti itu. Untuk mendukung kebutuhan menghafal Al-Quran, karena dari sekolah kami itu tuntutannya adalah keluar dari kelas 6 itu untuk kelas bilingual dan reguler adalah 2 juz, sedangkan untuk kelas program tahfidz adalah 6 juz. Maka dari sekolah kami itu mengadakan program mabit atau tidur di madrasah untuk meningkatkan hafalan dengan nanti didampingi oleh beberapa guru yang sudah hafal Al-Quran seperti itu. Dan yang terbaru adalah disesuaikan dengan kebutuhan IT sekarang, media sosial Bapak Ibu, untuk kegiatan promosi kami juga memiliki tim IT untuk mempromosikan seluruh kegiatan kami di masyarakat luas, bahkan sampai ke seluruh Jawa Tengah seperti itu. Namun ada beberapa kelemahan yang tentunya kami ada di MI Muhammadiyah Karanganyar, di mana untuk pelatihan guru dalam meningkatkan soft skill itu hanya dilaksanakan dalam 1 tahun sekali, dan beban kami sebagai guru itu luar biasa, sangat banyak Bapak. Jadi pulang itu kami biasa sampai jam 3:30 atau sampai jam 4 seperti itu. Kemudian jumlah petugas atau petugas kebersihan yang kurang memadai, karena beberapa gedung kami itu berpencar-pencar seperti itu. Ada gedung sebelah barat, sebelah timur, dan bagian bawah juga ada, di agak turun ke bawah seperti itu. Jadi petugas kebersihan juga kurang memadai untuk membersihkan seluruh ruangan ini dengan baik. Begitu juga kami sebagai guru pun, selang waktu untuk perjalanan kami menuju ke kelas itu membutuhkan waktu paling tidak sekitar 5-7 menit seperti itu. Apalagi kalau kita mengajar lintas kelas, misalkan kita mengajar di program bilingual, kemudian akhirnya 3 jam kita mengajar ke sana, kemudian 1 jam kita mengajar di kelas reguler yang berada di bawah seperti itu. Jadi kadang waktu kita itu untuk perjalanan itu 35 menit kan pembelajaran, masa waktu pembelajarannya itu kita bisa hanya sampai 25 menit atau 30 menit gitu untuk pembelajaran. Yang misalkan contohnya mata pelajaran kemuhammadiyahan, karena sekolah kami di bawah Yayasan Muhammadiyah. Selanjutnya hanya beberapa ruas jalan yang dapat diakses di CCTV, sehingga kadang karena jumlah murid yang begitu banyak, kadang ada penyusup-penyusup yang masuk, sehingga kadang mencuri sepatu anak-anak seperti itu, yang harganya juga lumayan bagi kami sebagai seorang guru gitu. Kemudian koperasi madrasah yang ada di kami juga kurang begitu mencukupi kebutuhan belajar peserta didik, sehingga ketika anak-anak membutuhkan kebutuhan seperti alat tulis dan di situ tidak ada, misalkan ya habis atau bagaimana, mereka harus keluar dan sementara tidak boleh keluar. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kami sebagai guru yang memfasilitasi, ya nanti Bapak Ibu guru akan belikan, atau kamu pakai punya Bapak Ibu guru dahulu seperti itu. Kemudian perkembangan sosial antar guru, interaksi kurang. Jadi karena jumlah guru kami ada sekitar 87 guru dan tenaga pendidikan itu, jadi kalau di total ada 100-an, itu
membuat kami itu seperti sendiri-sendiri seperti itu Pak. Jadi tidak begitu tahu permasalahan yang ada di yang lainnya seperti itu, yang terjadi di teman-teman kami yang lain. Kami juga memiliki peluang, yaitu alhamdulillah dukungan yang sangat kuat dari yayasan terutama Muhammadiyah dari segi pendidikan memang luar biasa, dari madrasah, dari tingkat RA di bawah naungan untuk membantu penjaringan peserta didik baru. Jadi kami semua dibantu dari sana. Kemudian mendapat dukungan dan kepercayaan dari Kementerian Agama apabila mewakili ajang-ajang lomba, dan memiliki guru yang alhamdulillah memiliki prestasi, tidak hanya dia pandai mengajar saja, tapi juga memiliki prestasi-prestasi yang lain di luar itu. Contohnya mungkin dia ada lomba, misalkan lomba seni seperti itu, dia menang. Nah, itu nanti kami gunakan untuk melatih anak-anak. Ada beberapa ancaman yang kita khawatirkan untuk MI Muhammadiyah Karanganyar, yaitu banyaknya sekolah yang saat ini bangun dan dilalahnya, maksudnya didirikannya itu di belakang sekolah kami seperti itu, di mana sekolah tersebut juga memang sudah memiliki nama di beberapa kota dan berada di sekolah kami dengan menyuguhkan program kelas yang memfasilitasi generasi sekarang, yaitu kelas coding seperti itu. Kemudian beberapa program madrasah kami juga banyak yang di ATM oleh madrasah atau sekolah yang lain. Sebenarnya itu bagi kami dari segi nilai itu alhamdulillah, berarti sekolah kami itu bisa memberikan segi positif bagi sekolah lain. Tetapi di sisi lain kami juga harus punya inovasi dan lebih berkreasi lagi dalam merancang program-program kerja yang lain supaya sekolah kami itu tidak tertinggal dan akhirnya bisa terlindas dengan sekolah-sekolah yang meng-ATM kita seperti itu. Visi madrasah sekolah kami adalah berakhlak mulia, tekun beribadah, terdepan dalam prestasi menuju madhatillah sejati, dan alhamdulillah beberapa tahun ini kita sudah merilis mars untuk madrasah kami. Misinya sudah Bapak Ibu bisa baca di sini. Kemudian tujuan madrasahnya kami ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Ini visinya masih kurang 1 Bapak, berwawasan lingkungan, berakhlak mulia, tekun beribadah, terdepan dalam prestasi, berwawasan lingkungan menuju madhatillah sejati, sehingga sekolah kami menjadi rujukan untuk sekolah adiwiyata tingkat Jawa Tengah. Tapi meskipun demikian kita masih tetap terus berkembang seperti itu. Kita tidak stagnan karena bagaimanapun mengemban menjadi sekolah adiwiyata nasional itu tidak mudah, sementara karakter anak-anak dalam hal contohnya bisa membuang sampah itu juga masih selalu saja kita ingatkan, memilah sampah, mana sampah organik, mana sampah, itu selalu kita ingatkan seperti itu. Begitu juga dengan bagaimana menggiatkan menanam tanaman di sekitar kita seperti itu. Untuk tujuan khususnya di sini Bapak Ibu bisa dibaca, kemudian refleksi dari visi dan misi ini. Dari perumusan visi dan misi tujuan madrasah ini, insya Allah sudah, yang kami rasakan itu, yang saya rasa itu sudah selaras dengan keadaan yang sebenarnya ini, dan sudah terbuktikan dalam data dan sumber yang insya Allah diakui oleh masyarakat. Meskipun banyak sekolah-sekolah yang berdiri, tapi alhamdulillahnya masyarakat masih berminat dengan kami, dan tentunya kami sebagai guru itu juga harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat seperti itu. Kemudian habit atau kebiasaan untuk meningkatkan keimanan itu sudah sesuai dengan visi madrasah, yaitu tekun beribadah seperti itu. Kegiatan mujaah, hafalan, meskipun tidak 100% anak-anak bisa hafal keluar itu dengan 2 juz, dan anak-anak yang program kelas tahfidz juga belum bisa 100%
lulus 6 juz, tapi kita insya Allah berusaha untuk menuju ke sana seperti itu. Kemudian alhamdulillah juga sudah sesuai dengan visi kita, yaitu terdepan dalam prestasi, bahwa kami sebagai guru dan sebagai pembina dalam segala ajang lomba itu sangat berusaha sekali untuk berupaya mendidik anak kami untuk berhasil dalam ajang-ajang lomba baik akademik maupun non-akademik seperti itu. Analisis kondisi lingkungan seperti yang telah saya sampaikan seperti tadi Bapak Ibu, bahwa lingkungan MI Muhammadiyah Karanganyar itu berada di lingkungan yang banyak sekali sekolah-sekolah yang berdiri di sana, sehingga kemacetan itu terjadi luar biasa sekali, bahkan bisa sampai berjarak kalau pas masa musim hujan seperti itu bisa sampai 1 kilo dari itu sudah macet seperti itu. Nah, sehingga ketika kita hujan seperti itu, kita harus minta bantuan ke kepolisian seperti itu untuk membantu jalan ini. Kemudian selain itu kita juga membuka gerbang, akhirnya gerbang kami buka dari arah belakang sehingga para pengantar pun bisa lewat belakang, bisa lewat depan. Alhamdulillah ini menjadi solusi yang sangat baik, meskipun ada sedikit agak memang butuh tanah lagi untuk kita beli dari masyarakat seperti itu. Kemudian hebatnya lagi Bapak Ibu, di sekolah kami itu memang tidak diperkenankan untuk jajan. Jadi ketika anak-anak sama sekali itu tidak membawa bekal, meskipun dan kami di kelas di sekolah itu ada catering, anak-anak kurang dengan catering itu ya tidak bisa jajan kemana-mana. Cateringnya 2 snack dari jam 10 itu sampai jam 12, nanti jam 12 dia dapat makan siang. Alhamdulillahnya dengan pembiasaan anak-anak tidak jajan, ketika kita ada kegiatan keluar, alhamdulillah anak-anak pun tidak tertarik untuk jajan di luar. Ya karena ya mungkin kita tidak tahu apakah itu memang kesadaran mereka atau karena ketakutan mereka supaya tidak kena koin seperti itu. Sehingga di lingkungan sekitar kami itu tidak ada yang menjajakan jualan makanan. Pedagang-pedagang kaki lima di pinggir-pinggir sekolah kami itu tidak ada. Apabila ada, itu akan semakin menambah kemacetan seperti itu. Dan dari masyarakat, alhamdulillah ada kerjasama dengan baik para pedagang itu. Jadi para pedagang ditempatkan di ruangan khusus, di halaman khusus gitu, tapi agak jauh dari kompleks sekolah untuk mereka berjualan. Nah, untuk pengorganisasian pembelajaran ini saya mengambil di semester gasal di tahun 2023-2024. Madrasah kami MI Muhammadiyah Karanganyar kelas 4. Kebetulan di kami kurikulum merdekanya menggunakan kelas 1 dan kelas 4. Meskipun untuk penilaian yang tahun kemarin sudah 2 tahun ini Bapak, tapi yang tahun kemarin itu masih penilaiannya menggunakan kurikulum 2013. Baru tahun ini kami menggunakan yang penilaian yang kurikulum merdeka seperti itu, termasuk kita membuat P2RA, yaitu melakukan kegiatan menanam di kebun belakang. Kemudian kegiatan intrakurikuler ini sudah saya sampaikan di sini. Kemudian ekstrakurikuler, mohon maaf saya masih agak bingung di pengerjaan ini, tapi nanti mohon pencerahannya Bapak. Yang saya di sini yang saya maksud untuk ekstrakurikuler itu saya sesuaikan dengan bidang saya, di mana saya sebagai pelaku untuk klub bahasa Indonesia yang nanti akan menjaring potensi siswa-siswa di kelas sekolah kami dalam bidang bahasa seperti membaca puisi, berpidato, mendongeng dan lain sebagainya. Dan jamnya sudah ada 2 jam itu tiap setiap harinya di hari Sabtu seperti itu Bapak. Demikian untuk paparan saya. Mohon maaf apabila
ada kurangnya dan mohon pencerahan serta perbaikan dari Bapak Guru Pamong, Bapak Gunawi serta Ibu dosen yang telah menilai kerjaan saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herman. Ini tadi sudah memaparkan keadaan MI Muhammadiyah Surakarta ya. Karanganyar. Kalau saya melihat dari informasi dan yang sudah diupload itu, dilihat dari sisi prasarana dan sarana, saya lihat sudah lebih cukup bahasanya. Jadi Bapak, karena di saya melihat dari jumlah siswa itu ada 1000 berapa tadi? 1.300, awalnya 1.500 Bapak, kemudian berkurang karena pandemi kemarin. Iya, di atas 1000 itu sudah melebihi dari Min Kota Semarang. Min Kota Semarang itu baru 600-an. Dengan yang MI swasta di bawah Yayasan Muhammadiyah termasuk dari MI swasta yang hebat tuh, karena dari sarana dan jumlah siswanya, potensi SDM, guru-gurunya, tenaga pendidikannya semuanya sudah potensial. Itu berarti sebagai modal, jadi modal potensi yang dimiliki itu bagaimana jenengan nanti dan teman-teman untuk mengembangkan. Jadi ibarat orang bekerja itu bahannya sudah tersedia semuanya, tinggal mengolah, tinggal bagaimana meramu untuk menghasilkan yang luar biasa. Satu sebagai pembanding saja. Sebagaimana kita ketahui dan kita pahami bahwa sebenarnya tugas kita sebagai seorang pendidik yang didukung dengan sarana dan prasarana dan potensi-potensi yang lain, itu sebenarnya mengantarkan anak didik kita agar menjadi siswa yang ya istilahnya besok menjadi orang yang berguna, orang yang punya kelebihan, orang yang punya potensi, yang bisa nanti menghadapi tantangan zaman. Tadi kalau melihat dari apa yang dijelaskan Bu Erma di MI Muhammadiyah Karanganyar itu banyak program-program ya. Tadi ada tahfiz dan mungkin di program-program yang lain semuanya. Itu artinya banyak diadopsi oleh sekolah lain gitu maksudnya tadi. Suaranya tidak terdengar suaranya. Ada, iya betul Bapak. Selain itu program-program kami juga digunakan juga di sekolah madrasah lain seperti itu. Nah, kalau misalnya agar bisa eksis, ini sebagai kita belajar bersama ya Bu, agar bisa eksis ke depan dan misalnya program-program itu menjadi program unggulan, ini sebagai pembanding saja bahwa potensi yang kita miliki itu bagaimana bisa mengantarkan anak didik kita besok menjadi orang yang punya nilai lebih. Kalau di Kota Salatiga, dekat Kota Semarang sebelah selatannya, itu ada sekolah alam yang namanya kalau tidak salah Tarbiyatul Qoroyah. Itu sekolah alam yang mana dari sisi gedungnya atau bangunannya untuk sekolah itu sebenarnya kalau dilihat secara standar sih tidak standar, karena mereka anak-anak sekolah di rumah-rumah di tengah apa itu sawah atau dibuat bangunan yang dekat dengan alam. Anak-anak sekolahnya juga tidak pakai seragam, pokoknya bebas. Akan tetapi potensi yang lain yang bisa mengangkat anak-anak tadi menjadi anak-anak yang punya nilai lebih dari sisi strateginya itu bahkan diminta datang di acara Kick and D itu kalau salah, di Kick and D itu anak-anak apa yang kelebihan apa yang dimiliki,
ternyata dari potensi yang bahasanya tidak standar, sekolah biasa di tengah alam itu ternyata anak-anaknya itu punya kelebihan, mereka bisa membuat buku standar nasional yang diterbitkan oleh penerbit yang sudah punya nama di tingkat nasional. Sampai-sampai buku-bukunya itu karangan anak-anak itu sudah didaftarkan di standar nasional itu, dan akhirnya mereka itu anak-anak itu dipanggil dengan gurunya di Diktendi. Padahal sekolahnya itu sangat sederhana sekali. Kalau melihat penjelasan dari Bu Irma, keadaan di MI Muhammadiyah itu sangat lebih, sebenarnya lebih dari cukup untuk mengembangkan potensinya. Hanya ini artinya mungkin bisa mengambil program yang lebih spesifikasi, di khusus misalnya. Kalau Afid di mana-mana ada. Kalau misalnya kalau bilingual di mana-mana ada. Tapi bagaimana kita mengambil satu program yang bahasa kerennya gini, different than the other. Berarti berbeda dengan yang lain. Contohnya gini, misalnya kalau di MIN itu ada program khusus unggulan namanya literasi, di mana di sekolah-sekolah di Semarang belum ada pengembangan dengan model keunggulan literasi. Nah, dari pokok yang namanya program literasi tadi dikembangkan. Ini anak-anak bisa membuat buku, kumpulan puisi yang itu bisa diterbitkan menjadi andalan bagi sekolahnya. Nah, ini karena di LK1 ini hubungannya dengan potensi sekolah masing, madrasah masing-masing. Ini berarti hanya kita belajar bersama. Mungkin bisa saja suatu kali di MI Muhammadiyah Karanganyar ini ada program yang lebih spesifikasi lagi, yang bisa punya nilai lebih dibanding sekolah-sekolah yang lain. Tentunya kalau takut ya sudah bagus, tapi mungkin ada program unggulan yang itu bisa bahasanya punya nilai lebih itu. Begitu Bu Irma, sehingga bagi teman-teman yang mungkin mengajar atau bertugas di daerah-daerah terpencil, termasuk MIN itu juga MIN Kota Semarang juga terpencil Bu, karena berada di wilayah pedesaan paling ujung selatan Kota Semarang. Jadi sekolahnya mewah, mepet sawah itu Bu. Jadi samping karena ada sawah, di belakang ada pabrik kedelai, perasan kedelai itu jadi tahu, tempe, banyak di sini program-program masyarakat UMKM itu. Ini bisa diberdayakan. Nah, ini oleh sebab itu bagi teman-teman yang mungkin bertugas di daerah-daerah terpencil, potensi-potensi yang bisa diangkat untuk bisa membawa nilai lebih dari sekolah-sekolah yang lain, itu yang mungkin akan punya nilai tambahan bisa ke depannya. Nanti perhatian khususnya kalau MI. Saya kira itu bagus sekali tadi soal semangat. Ya Bapak, terima kasih. Ya memang kami sebagai sekolah yang swasta seperti ini memang harus memiliki ide-ide kreatif supaya sekolah kami itu tidak akhirnya tinggal nama saja seperti itu. Sempat kami khawatir ketika pandemi kemarin benar-benar beberapa murid itu hampir beralih ke sekolah negeri seperti itu yang gratis seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu sangat kita mencari siswa baru itu kesulitan seperti itu. Alhamdulillah ini lambat laun sudah mulai berangsur-angsur pulih kembali seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Irma. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman Bapak Ibu yang lain. Monggo. Bu Zanita mungkin mau memberi tambahan.
mikrofonnya belum dibuka, Bu. Oh iya, nggak nyadar. Terima kasih Bu Irma sudah diingatkan. Iya, Bu. Jadi Pak Gunawi, leres yang panjenengan maturkan tadi. Jadi di tempat Bu Irma itu fasilitasnya sudah luar biasa ya. Betul. Ya. Sudah luar biasa, sampai muridnya juga sampai ribuan. Itu kalau di Semarang kayaknya nggak ada ya Pak Gunawi ya. Betul, tidak ada Bu. MI swasta apalagi. MI swasta kok sampai segitu. Ini kayaknya dereng wonten ya kalau di tempat kita ya Pak Gunawi ya. Betul Bu. Jadi kalau sepertinya dari lihat dari sisi kurikulumnya tadi, kelebihan kelemahan visi misinya sudah bagus Bu. Jadi tinggal menjaga gimana caranya apa yang sudah dicanangkan oleh sekolah itu bisa terus berlanjut, ya. Jadi tadi ketika kalian harus terus berinovasi, ya. Betul. Terus berinovasi. Ya sudah bagus Bu, ya. Sudah jelas. Terima kasih Ibu Juanita dan Bapak Gunawi. Mohon maaf karena ini waktunya tinggal berapa menit. Ini bagaimana ya Bapak? Oh gitu. Oh ya Allah. Iya, hanya 1 jam aja Pak Gunawi ini gitu. Nambah lagi ya, buat lagi ya. Kalau nambah lagi presentasi 1. Ya, kalau yang nambah lagi berarti saya nanti buat link baru lagi. Kita keluar dulu, kemudian kita ini. Begitu? Oke. Itu ya. Iya, Pak. Monggo. Iya, Bu Irma. Ya, begitu. Terima kasih. Begitu Pak Gunawi dan Ibu Juanita, terima kasih atas kritik dan saran ya untuk sekolah kami. Semoga sekolah kami tetap berdiri dan memberi manfaat untuk masyarakat dan Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini, ampun merasa bagaimana ya Bapak Ibu, dengan segala fasilitas yang ada di kami itu sebenarnya menjadi PR bagi kami yang luar biasa ya, sehingga kami memang harus ekstra memperhatikan anak-anak itu sungguh luar biasa 24 jam seperti itu. Begitu. Usul Bu Irma. Ya, bagaimana Pak? Karena ini masih ada 3 presentasi ya. Iya Pak. Betul Pak. Gimana kalau 1 jam dibuat 3 presentasi Bu? Bisa nggak? 1 jam bisa untuk 3 presentasi gitu. Ya, berarti saya matikan dulu. Bapak Ibu, saya buatkan lagi linknya. Begitu nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.